saya yang berdiri di sini bukan dibilang pakarnya, bukan, akan tetapi apa ilmu yang didapatkan itu diminta untuk menyebarkan dan sekaligus untuk belajar berlatih diri untuk mempraktekkannya ke depannya bersama-sama dengan rekan-rekan di sekolah. Begitu saja dari pengantarnya. Yang saya angkat adalah budaya positif. Mungkin ini sudah kita sampaikan juga di awal sekolah kita dulu, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan seluruhnya di kelas. Akan tetapi ini untuk sosialisasi secara keseluruhan memang belum disampaikan. Jadi inilah kesempatan untuk bisa berkumpul secara utuh untuk menyampaikan budaya positif ini secara bersama seperti ini. Kita mulai saja. Judulnya adalah budaya positif. Bisa jalan ya? Terima kasih guru-guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama untuk menuntut ilmu bersama pada hari ini. Judulnya untuk kegiatan ini adalah lebih berat kepada mensosialisasikan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Latar belakangnya kegiatan ini adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif. Dengan budaya positif itu nanti akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif tersebut di sekolah kita, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita SDN 19 Dihantu ini. Tidak semua guru yang paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi ini. Pada saat ini alhamdulillah kita usahakan lancar acaranya. Tujuan dari kegiatan ini adalah nantinya kita mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan apa itu segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di kelas dan untuk mendukung terwujudnya budaya positif yang tercantum dalam visi sekolah kita pada tahun ini. Tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini nantinya, yang pertama itu guru paham dengan konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Lalu yang kedua, adanya poster dan dokumen keyakinan kelas yang terpajang nanti di kelas-kelas. Lalu yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat penanganan permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita. Ini beberapa pertanyaan romantik. Saya berharap Bapak Ibu untuk menjawab, tidak usah menjawab secara menjawab langsung, tapi bisa dijawab dalam hati setuju atau tidaknya. Yaitu yang pertama, setujukah Bapak atau Ibu apakah hukuman dapat menciptakan kedisiplinan untuk anak? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita? Itu mungkin kita punya alasan tersendiri untuk menjawabnya setuju atau tidak. Lalu untuk menjawab itu semua, mungkin kita tidak bisa digoyang oleh orang lain.
Ibaratkan kita mungkin menggenggam sebuah sesuatu di tangan kita, mungkin ada harta yang kuat di dalam yang berharga sekali di tangan kita. Kalau seandainya ada orang yang meminta, itu tergantung kita untuk mau memberikannya atau tidak. Mau dibujuk dengan apapun, mau dirayu dengan apapun, atau ditodong dengan apapun untuk memberikan apa yang ada di dalam genggaman kita ini, itu tergantung dari kita. Jadi istilahnya murid juga seperti itu. Apapun yang kita lakukan nantinya, kalau seandainya bukan dari hati mereka, itu akan terulang kembali. Itu ibaratkan kita menggenggam sebuah tangan kita untuk mempertahankan apa yang untuk berbuat yang akan kita perbuat. Paradigmanya ya ini. Kita sekarang ini beranggapan kalau guru adalah yang bisa mengontrol murid. Lalu yang kedua, kita beranggapan kritik dan membuat orang merasa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, kita beranggapan selama ini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, anggapan yang selama ini adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana perasaan ibu-ibu semua, Bapak juga? Apakah ada perasaan seperti itu kepada anak kita selama ini? Kalau saya pribadi memang seperti itu abangnya. Selama ini itu yang kita lakukan. Istilahnya kontrol itu memang pada kita. Nah, lalu istilahnya ada penelitian, ternyata anggapan itu sangatlah berubah untuk sesuai dengan zaman kita yang sekarang. Karena stimulasi respon yang kita berikan itu ternyata tidak membawa manfaat yang istilahnya mau membuat murid kita itu untuk berubah secara keyakinan dia, mau berubah dalam dirinya langsung. Jadi yang terjadi adalah kalau kita melakukan stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, yang kenyataannya yang sebenarnya itu adalah kita yang seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Jadi kita harus masuk ke dia untuk bisa memahami dia. Lalu yang kedua yaitu perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu yang kita laksanakan. Nampak ada anak kita, dia melakukan sesuatu yang salah, kita melakukan anak murid kita melakukan sesuatu hal yang buruk, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan. Padahal